Resmi, Roman Reigns pilih lawan CM Punk di WrestleMania. Finn Balor incar gelar dunia, CM Punk abaikan Roman Reigns. Roman Reigns lagi-lagi sindir keras WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Resmi, Roman Reigns pilih lawan CM Punk di WrestleMania. Roman Reigns muncul di pertandingan Royal Rumble di nomor 26 dan sukses ngamanin kemenangan. Ini jadi kemenangan Royal Rumble kedua buat Roman setelah yang pertama tahun 2015 lalu. Nah, dengar-dengar udah ada bocoran nih soal siapa yang bakal dihadapi Roman Reigns di WrestleMania 2 di Las Vegas nanti. Sumber bilang kalau di internal WWE lagi rame banget ngebahas soal CM Punk lawan Roman Reigns buat jadi main event WrestleMania 42. Roman sama Punk emang udah musuhan setahunan ini. Mereka pernah duel di WrestleMania 41. Tapi malah sempat kerjasama juga di Survivor Series War Games. WrestleMania 42 udah makin deket sih. Bakal seru banget nunggu gimana kelanjutan cerita mereka. Setelah Raw hari ini, Roman Reigns akhirnya udah fix milih lawan WrestleMania-nya, yaitu CM Punk. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka Roman versus Punk atau Roman versus Drew? Komen di bawah. Finn Balor incar gelar dunia, CM Punk abaikan Roman Reigns. Di Raw hari ini ada video pendek yang munculin Finn Balor lagi ngomong langsung ke kamera soal rasa hormat dan gimana hal itu ngebentuk karirnya selama ini. Balor bilang dimanapun dia tanding, dia selalu hormat sama bintang lain. Tapi dia ngaku kalau selama di WWE, dia dapat pelajaran pahit. Ternyata rasa hormat yang dia kasih nggak selalu dibalas dengan hal yang sama. Balor juga curhat soal rasa frustasinya karena nggak dimasukin ke match Royal Rumble, sebuah keputusan yang jelas banget bikin dia sakit hati. Dia juga nyenggol soal kekalahannya baru-baru ini lawan CM Punk. Buat dia, itu salah satu bukti kalau dia sering disepelein padahal prestasinya udah segudang. Menurut Balor, cuma modal rasa hormat doang nggak bakal bikin kamu maju di WWE. Promo ini benar-benar beda drastis sama kejadian seminggu sebelumnya. Waktu itu, Balor sama Punk kelihatan akrab banget di belakang panggung. Bahkan Punk sempat ngasih nasihat soal masa depan karir Balor. Punk nyaranin kalau mungkin kunci buat naik ke level selanjutnya adalah dengan cabut dari The Judgment Day. Pas itu, Balor kelihatannya dengerin omongan Punk serius banget. Tapi ya, keadaan berubah cepat pas Balor tiba-tiba nyerang Punk minggu depannya. Itu jadi sinyal kalau hubungan baik di antara mereka udah tamat. Video di Raw hari ini makin ngebuktiin kalau serangan itu bukan cuma emosi sesaat, tapi bagian dari rencana besar Balor yang didorong sama rasa benci dan ambisi. Sekarang karena Balor udah terang-terangan pengen ngerebut sabuk World Heavyweight Championship, arah dia menuju musim WrestleMania makin kelihatan jelas nih. Yang masih jadi tanda tanya tinggal seberapa jauh dia bakal bertindak. Dan apakah obsesinya buat ngejar CM Punk bakal benar-benar mutusin hubungan dia sama The Judgment Day? Menurut kalian, apakah Finn Balor perlu lawan CM Punk di Elimination Chamber? Komen di bawah. Roman Reigns lagi-lagi sindir keras WWE. Roman Reigns kayaknya lagi ngirim salam nih buat WWE setelah kemenangan besarnya di Royal Rumble. Sang OTC balik lagi setelah absen 2 bulan dan langsung menang setelah eliminasi Gunther terakhir. Kejadian ini makin menarik karena sebelumnya Roman sempat ngasih komentar pedas soal arah kreatif WWE. Dia nyemprot orang-orang di balik layar karena menurut dia bookingan mereka makin ngebosenin dan gagal nyiptain bintang top pas dia lagi nggak pegang sabuk juara dunia. Kelihatannya Roman ngerasa punya tanggung jawab buat naikin kualitas main event WWE lagi. Pas lagi ngerayain kemenangan bareng fans menuju backstage, dia sempat ngomong sesuatu yang bikin orang bertanya-tanya. Walaupun suaranya nggak terlalu jelas, tapi di detik ke-9 video klipnya, Roman kedengaran bilang, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kita yang pegang kendali. Banyak yang anggap ini sindiran buat WWE kalau mereka nggak bakal bisa nyetop visi Roman buat WrestleMania 42 nanti. Yang anehnya lagi, Triple H sempat bilang kalau dia nggak tahu kapan di OTC bakal nongol lagi. The Game juga nggak posting foto bareng Roman di belakang panggung setelah menang, padahal itu biasanya jadi tradisi tiap ada momen besar di acara premium. Menurut kalian, apakah Roman Reigns terpaksa harus jadi bintang top lagi karena WWE gagal ciptakan bintang top baru? Komen di bawah. Respon Jey Uso ke fans yang nggak terima Roman Reigns menang Royal Rumble 2026.
Mantan World Heavyweight Champion Jey Uso lagi pasang badan nih buat keluarganya. Yang kemungkinan besar sih buat sepupunya Roman Reigns habis kejadian di Royal Rumble 2026 kemarin. Sebelum acara Raw mulai hari ini, Jey ngepost pesan singkat tapi ngena banget di Instagram Stories-nya. Gila ya, kalian semua tuh nggak pantas dapetin keluargaku. Tulis Jey pakai teks simple dengan background hitam. Dia juga nambahin tulisan FR alias for real plus emoji buket bunga. Emang sih nggak 100% jelas kenapa Jey ngepost gitu, tapi kemungkinan besar ini respon dia buat para fans yang ngehujat kemenangan Roman Reigns di Royal Rumble. Padahal Roman emang udah jadi jagoan di bursa taruhan beberapa hari sebelum match, tapi cara dia ngumumin bakal ikut Rumble tuh agak biasa aja, cuma lewat video paket di SmackDown. Jey sendiri sebenarnya udah kenyang sama yang namanya dihujat fans pas menang Rumble. Tahun lalu dia yang menang setelah dorong John Cena dari pinggiring ke lantai, dan saat itu beberapa fans gak terima. Malah banyak yang vokal banget di sosmed. Hujatan netizen makin parah pas musim pertama WWE Unreal rilis. Di situ kelihatan Paul Triple H Levesque bilang ke Jey kalau dia harus lebih kerja keras lagi buat buktiin dirinya sebelum menang sabuk World Heavyweight Championship. Dan dia nggak boleh kelihatan ngos-ngosan pas lagi jalan lewat kerumunan fans. Menurut kalian, apakah keluarga Samoan itu sangat berpengaruh di WWE? Komen di bawah. Komentar Gunther setelah pensiunkan AJ Styles. Setelah bikin John Cena pensiun di Saturday Night Main Event bulan Desember lalu, dan baru aja ngakhirin karir AJ Styles akhir pekan kemarin di Royal Rumble, Gunther sukses jadi orang paling dibenci di dunia wrestling saat ini. Tapi pas di acara Royal Rumble post show, The Ring General tegas banget bilang kalau dia nggak peduli sama omongan fans soal kesuksesannya dan cuma fokus sama dirinya sendiri. Karirku bukan soal mereka, karirku bukan soal Goldberg, bukan soal John Cena, bukan soal AJ Styles, tapi soal diriku sendiri. Cuma itu yang aku peduliin, kata Gunther pas lagi ngobrol bareng Big E, Jackie Redmond, sama Peter Rosenberg. Aku jalan dengan rasa hormat yang tinggi buat diriku sendiri, karena besok pagi pas aku ngaca, aku bakal ngeliat pria yang udah bikin AJ Styles pensiun dan bertahan sampai detik terakhir di Royal Rumble. Walaupun Styles sempat bertahan 25 menit lawan Gunther kemarin, akhirnya sang Ring General tetap menang setelah bikin juara WWE 2 kali itu pingsan pakai jurus sleeper hold andalannya. Nah, ada satu nama lagi nih yang dirumorin bakal masuk daftar pensiun gara-gara Gunther, yaitu Brock Lesnar, yang kabarnya bakal pensiun dari pro wrestling tahun ini. Ada kemungkinan WrestleMania 42 bakal jadi tempat duel maut antara Gunther sama Lesnar, tapi SummerSlam juga bisa jadi pilihan karena lokasinya di Minneapolis, yang merupakan kampung halaman The Beast. Menurut kalian, apakah Gunther pantas untuk pensiunkan Brock Lesnar? Komen di bawah. Bianca Belair kemana? Royal Rumble Wanita 2026 resmi kelar dan Liv Morgan sukses ngalahin 29 superstar lainnya buat dapetin tiket ke WrestleMania 42. Pertandingannya sendiri seru banget, banyak anak-anak NXT yang tampil keren, terus ada kejutan juga dengan baliknya WWE Hall of Famer Brie Bella. Tapi fans pada sadar nih kalau mantan juara wanita Bianca Belair malah nggak muncul-muncul. Bianca emang udah absen lama banget gara-gara cedera patah jari tangan kiri di WrestleMania 41. Padahal tahun lalu dia sempat nongol di Evolution jadi wasit buat match Jade Cargill lawan Naomi, tapi ya gitu, dia belum balik tanding beneran. Banyak fans yang berharap Bianca bakal jadi kejutan di Rumble 2026, makanya sekarang pada khawatir pas dia nggak datang. Emang sih nggak ada konfirmasi kalau Bianca bakal balik, cuma spekulasi doang. Tapi tetap aja rasanya sayang banget dia belum bisa naik ring lagi. Menurut kalian, apakah Bianca Belair bisa balik sebelum WrestleMania? Komen di bawah. Alasan kenapa anak The Rock keluar dari WWE. Lewat postingan di Instagram, anak The Rock, GM NXT, Eva, ngumumin kalau dia cabut dari WWE. Sumber juga dengar dari beberapa orang di NXT kalau intinya Eva udah nggak mau lagi di sana. Terus di X, Eva sempat nulis pesan yang ditujuin buat ICE, Imigrasi Amerika Serikat, sama pemerintahannya Donald Trump. Eva nulis, "Sekarang karena aku udah bisa ngomong ini dengan bebas," emoji jari tengah buat ICE dan seluruh pemerintahan itu. Gak lama setelah pesan itu viral, akun X-nya Eva langsung di-disable. Menurut kalian,
Apakah WWE itu terlalu politik atau itu udah hal biasa di Amerika? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.